Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar memahami tata cara sholat Fikih kelas 7 semester 1, disusun oleh Ratini 1304010017, dosen pengampu Purwono Hindradi M.Com, dalam mata kuliah Aplikasi Komputer dalam Pendidikan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Standar kompetensi: memahami tata cara sholat. Kompetensi dasar: menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat wajib, mempraktikkan sholat wajib. Menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat wajib. A. Pengertian dan dalil sholat 5 waktu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruku'u ma'aroki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti sholat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Sholat wajib dibagi menjadi 2, yaitu sholat fardu ain, seluruh umat Islam wajib menjalankannya, dan sholat wajib fardu kifayah, apabila salah seorang telah melaksanakan maka gugurlah. Pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semuanya amalnya yang lain, dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai jeleklah semua amalan yang lain. Sholat dalam Islam menempati kedudukan yang sangat penting, karena sholat adalah perbuatan yang pertama kali akan dihisab dan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. B. Syarat sholat. Adapun syarat sholat terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, syarat sah sholat, antara lain: 1. Suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu Islam, maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang kafir dan tidak terima semua amalan yang mereka kerjakan. Yang kedua yaitu baligh, laki-laki telah berumur 15 tahun dan perempuan telah keluar darah haid atau sudah berumur 15 tahun. Yang ketiga berakal, maka tidaklah wajib sholat itu bagi orang gila atau mabuk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Dan yang keenam, terjaga tidak sedang tidur. C. Sunnah sholat. Sunnah sholat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain rukun sholat. Sunnah-sunnah sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud syahwi. Yang termasuk sunnah ab'ad adalah tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat Nabi, membaca kunut pada sholat subuh, dan sholat tarawih pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi.
yang termasuk sunnah hayat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ujung jari dengan telinga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap, memandang ke tempat sujud kecuali waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah, ketika itu pandangan ke telunjuk tangan, membaca doa iftitah, tumakninah, atau diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surat Al-Fatihah, mengucapkan lafal amin sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat selain surat Al-Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah, mendengarkan bacaan imam, mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama surat maghrib, isya, dan subuh, membaca takbir iqtiqal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku', membaca ketika i'tidal. D. Yang membatalkan sholat. Adapun yang membatalkan sholat antara lain berbicara dengan sengaja, tertawa, berhadas besar maupun kecil, terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum disengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, bergerak sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Tata cara melakukan sholat. Yang pertama yaitu niat, diucapkan di dalam hati. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang berpuasa. Jika tidak dapat berdiri maka boleh dengan duduk, dan jika tidak dapat duduk boleh dengan berbaring. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu rukuk dengan tumakninah, artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Yang keenam yaitu i'tidal dengan tumakninah, artinya bangkit, bangun dari rukuk dan kembali tegak lurus, tumakninah. Yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah, itu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai. Anggota sujud ialah kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Yang kedelapan yaitu duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar. Yang kesembilan duduk untuk tasyahud akhir. Yang 10 membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Yang 11 membaca sholawat Nabi. 12 mengucapkan salam yang pertama, menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri. Yang ke-13 yaitu tertib, menjalankan atau melakukan sholat secara berurutan. Berikut adalah contoh gambar tata cara melakukan sholat. Kemudian contoh penilaian portofolio.